Sama Onyx Prodigy nggak sih buat main combo? Biasanya kita ngeliat area of effect yang besar juga bersama Yves-nya nanti. Tapi Chow. Mereka ngambil Harit juga. Maksudnya ngambil semua tier S gak sih? Iya sih. Oh, ini ya terlalu menghambur-hamburkan ya. Iya. Takutnya nextnya. Ya. Itu jadi susah. Dilepas semua sama aja ntar. Poinnya bisa diambil balik gitu-gitu loh. Dan sebenarnya mungkin salah satu marksman ya, melawan Hylos carry nggak sih? Bisa nggak sih keluar sebenarnya untuk Onyx Prodigy? Memang agak sedikit riskan, memang agak sedikit ya resiko. Cuman menurut aku ya lawan Lordnya Vexana, lawan Hylos, ini bisa banget. Dan malah dari Herald-nya ini di-ban dari Onyx Prodigy. Mereka nggak mau ketemu sama hero ya yang berhadapan dengan Herald nih. Oke. Berarti masih ke physical berarti larinya ya? Atau kalau memang mau dari Alter Ego bisa main magicalnya Nathan sih. Dan balik lagi untuk main terakhir, masih ke arah Roamer kah? Dia persempit lagi. Seperti Tigreal mungkin. Tigreal atau bahkan kayak Kaja ya kan. Kayak Samuel kan tipikal-tipikal yang Bisa pick off bisa juga. pick off kayak gitu Edit ya. sih. Dia lengket banget sama Edit. Dari teman-teman Onyx juga. Oke. Tapi Edit biasanya flex, sekarang jadi gak flex ya. Dan ya Edit itu dia yang langsung di-ban. Udah cukup terbaca seharusnya ya. Apalagi juga kan sebelumnya kita udah ngeliat beberapa kali nih penampilan dari Onyx Prodigy ya kan. Setidaknya itu akan mengulik informasi lah. Tigreal. Oke. Wow, ini agak keluar nih sebenarnya dari konsep Onyx Prodigy yang biasa. Karena diam-diam gue sangat-sangat memperhatikan Onyx. Dia punya setup turtle pertama tuh paling cepet, paling ekstrim. Karena setelah gue perhatikan berkali-kali, roamernya itu gak ultimate dependent. Apakah karena mereka mengadaptasi fanatik Onyx Philippines? Bisa jadi. Bisa. Tadi soalnya mainnya gini juga. Yves sama Tigreal. Iya, Satu iya, poin iya. juga harus, mereka pakai Nolan. Nolan ini bisa dibilang mati langkah kalau ketemu Tigreal roam. Hylos bisa bergerak EXP. Dan mungkin ini salah satu antisipasi nih. Kalau biar Nolannya lebih bebas, netral objektif, nggak mau berhadapan dengan Tigreal, kita ambil aja. Aman, nggak apa-apa. Kita ada Yves juga kok. Oke, so 2 pick dari Alter Ego X. Grok. Dan juga Moskov. Wow, Moskov ini pilih. Wah ini close range semua ya. Iya, gue mikir masih Claw tadi. Pakai Purify enak atau Bruno. Wah, Tapi iya. kayaknya Hero pegangan di Moskov ini. Nah ini Brunonya bisa ke kanan malahnya sekarang. Bisa Ya banget. kan? Bisa banget. Karena ini bener-bener mereka mainnya front to back. Dari Alter Ego X mereka main team fight banget. Monatan juga bisa sih. Monatan atau bahkan ya hero-hero yang jaga jarak Di belakang trick dan Kari. lari. Ya, Masih seperti yang gue dibilang tadi. ya Untuk sesuai makan radar. depan ya. Makan depan, apalagi ada Grok sekarang, bisa dimakan juga. Dan sebenarnya tinggal main positioning. Dia udah ada Yves yang bisa nahan, restrict movement. Ada Tigreal yang bisa nahan badan juga, jadi Wow. hari bisa. Tapi Talos Prediction ini lumayan bervariasi ya. Beda nih ya. Kita sekarang Selhati Gon. Oke. Beda Lim Kocol yang ternyata 3-0 untuk Alter Ego nih Lim Kocol. 3-0. Tenang aja Lim, gue yakin Radit kalau muncul juga Alter Ego. Oh iya benar. Iya, 3-0 banget pokoknya ya. Tapi gue ngeliat dari bandnya Alter Ego, ini dia prepare banget buat lawan Samuel. Oke. Asli Samuel banget ini target. Wow. 10 hero sudah ditentukan. Untuk game yang pertama Suyo, akhirnya kita bisa melihat hari ini. Akhirnya kita ya ngeliat di hari ini tentunya. Tapi balik lagi mungkin prepare ke arah Samuel untuk tidak bisa membuat dari Saveronya ter-enable. Karena kita tahu Savero akan menjadi titik tumpu juga. Dan kita akan melihat untuk game yang pertama. Match kedua di hari ini. Penentuan siapa yang akan ke semifinal. Dan siapa yang akan menunggu next season. Marjo Buana, mana suaranya? Let's go to Land of Down. Alter Ego X menggunakan metode clear bareng di arah mid lane-nya. Dan ini bakal menjadi menarik nih. Ketika, dia damat yang eksplosif sekali gitu wah. Iya, langsung agresif banget karena memang Grok ini clear-nya bantu cepet juga ya kan. Bantu agresif juga bisa, walaupun ya kita ngelihat dengan emblem tanknya di situ, tapi itu trial. Wow, ini berarti udah ada niat jahat sebenarnya. Pengen ada damage juga dan ya sebenarnya bagus. Dari Mama gimana cara dia memanfaatkan dari trillnya ditambah Wilderness Blessing. Jadi emang udah mainnya rotasi bersama dengan Vexana. Kita lihat nih, rotasi bersama Sally Boy dan juga Magma gimana. Apakah bisa ngepres ke arah tim dari Landak Kuning? Oke, ini udah mulai agresif juga dan Boy TZ
harus mundur terlebih dahulu karena Alter Ego X mereka udah tahu kayaknya permainan-permainan dari Boy TZ yang mau coba untuk nyebrang jungle. Dan ini udah langsung diantisipasi oleh Alter Ego X. Kayaknya laning yang paling tenang cuma di XP Lane deh. Untuk sampai saat ini ya. Masih belum ada yang adu poke damage. Di gold udah ngadu. Jungle-nya aja udah di poke balik. Tapi aku penasaran nih. Dengan menunggu level 4 juga untuk teman-teman dari Alter Ego X. Ketika ada turtle nanti, setupnya bakal seperti apa? Gue penasaran ketika Onyx dari roamernya itu menggunakan hero ultimate dependent. Bisa nggak mereka setup secepat biasanya? Dan juga kayak kita tahu Grok ini bisa counter initiate Tigreal dengan cukup enak kan? Sebenarnya bisa, tinggal siapa yang ulti duluan sih. Itu yang menjadi mungkin harus balas-balasan. Kalau emang Wild Charge harus dibalas Implosion. Dan sebaliknya kita lihat natural objective yang pertama, Samuel masih level 3. Yep, dan Killua udah harus terpaksa mundur dulu. Dan bahkan kali ini Boy TZ sudah mulai masuk ke area dari Turtle, tapi Tas dengan retribution on point dan bahkan Boy TZ harus hilang di tangan dari Magma. Mencoba untuk mengejar satu buah Riot Manipulation dari belakang, tapi Sally Boy masih bisa selamat, tapi Lutfi mencoba untuk maju lagi. Dapetin 1 poin kill, tapi memang Lutfi menjadi pertukaran dan keuntungan masih dipegang oleh Alter Ego X. First Blood dan juga Turtle yang diamankan membuat goldnya swing ke arah Alter Ego X. Belum terlalu banyak, tapi ini untuk early sangat-sangat dahsyat nih. At least sudah ada modal. Itu yang mungkin bisa dimainkan oleh Alter Ego X. Gimana cara mereka masuk ke arah nanti Turtle yang kedua? Ini caranya. Samuel tadi belum ada implosion tentunya, jadi gak bisa terlalu megangin dari sisi Suyo ya, tapi Spear of Destruction masih bisa tertahan. Masuk Harvey. Agak ngilu ya lihatnya. Dia yang lompat, saya yang kaget. Tapi enggak sih, tadi kalau memang mau di-commit juga agak susah lah ya. Damage-nya Arvi masih ala kadarnya di awal. Dan masih sibuk farming. Putar balik Magma. Dapetin satu gangguan juga menuju ke orange buff dan Savero. Ini dia titik yang dilakukan sama Alter Ego X. Mereka coba untuk pincangin Saveronya yang sering banget menjadi the carry dari Onyx Prodigy. Iya. Mungkin sekarang akan berbagi farming nantinya. Di far lane bisa jadi ditemenin dari Saveronya. Atau Boy TZ yang bakal ngambil. Yang pasti Turtle kedua ini bakal di fight lagi sama mereka. Ngelihat dari kondisi level, Tas dan juga Boy. Sama-sama di level 7 harusnya. Mereka nggak akan sama-sama ngasih dari objektif netral. Tinggal tunggu siapa yang setup lebih bagus ya. Ya, ini inget Keys to Victory tadi inisiasi dari Magma. Dan untuk Turtle yang pertama berjalan, berhasil dipegangin. Aku pengen lihat nih netral objektif yang kedua. Apakah ceritanya sama? Dan Arvi nggak pelit-pelit Spear of Destruction-nya dari tadi. Ton sama abang-abangan MPL-nya langsung di depan mukanya banget loh itu. Langsung ya, tapi ternyata Langsung setup juga. kali ini sudah dilakukan dan membuat dari Tas down. Onyx Prodigy berhasil secure ke arah Turtle. Ya, Tas dan Sally Boy tampaknya sebelum pause ini berhasil di take down. Dan ini malah jadi keuntungan untuk Onyx Prodigy. Oke, 2 poin kill dan lihat Avi masih bisa kabur untungnya tapi nggak untuk Taret. Taretnya bisa dihancurkan. Oke, dan ini udah mulai tiba-tiba agresif dari Onyx Prodigy. Mereka dapetin 2000. kesempatan untuk Turtle, mereka dapetin juga bahkan outer turret ya, dan ini instant replay yang mungkin tadi nggak kelihatan. Nih kalau misalkan kita ngintip, Sally Chill Boy-nya down. ternyata real world manipulation yang efektif didapetin dan Samuel Tigreal-nya dapat 2 juga. Dan itu ya yang mungkin nggak kelihatan tadi. Karena abis pause itu pasti game udah jalan dulu baru kita show di broadcast. Dan ya ngeliat Tas yang ditarget dengan implosion. Emang susah kabur sih. Ya mau nggak mau untuk sekarang mereka akan split push dulu. Mereka akan coba cari kill di bagian Boy. Wild Charge kali ini bakal coba untuk commit saja. Buset. Boy TZ harus menghilang setelah terkena banyaknya hantaman bahkan Eternal's Guard. Wild Charge semuanya masuk. Commit ya. Langsung pakai semuanya. Dan lihat di arah mid lane Samuel. Ini jaga rumputnya bagus banget loh. Dia nggak ngasih siapapun punya pressure selain dia. Ya dia tahu ya. Killua soalnya menjadi makanan juga dan kalau kita ngintip ke arah item, Nolan Hunter Strike bersama dengan Suyo, tapi lihat RV satu item ini sebenarnya seimbang dari Kari dan juga Moskownya farmingnya untuk saat ini masih terkendali. Ya dan Saveronya juga ini tadi dapetin turret atas, dia langsung gerak ke arah bawah dan ini menandakan bahwa Savero udah mulai dapetin space. Ya, udah mulai bisa farming juga. Dan ya balik lagi ngomongin Savero, ini yang sampai ada di key to victory kita tadi kan. Ya jangan sampai dia bisa jadi power untuk Onyx nantinya harus ditahan sedemikian rupa. Kari pula nih, Hylos Grok kayak bukan masalah sama sekali. Bocor. Otomatis dengan misalkan nanti dia udah 2 item, udah ada golden staff.
Tinggal satu item lagi dari Xavero itu udah bisa lebih aktif lagi dan bahkan saat ini dia juga udah mulai show loh di area turtle yang terakhir. Dan setupnya udah mulai dilakukan juga nih oleh kedua belah tim. Foundir akan menjadi garda terdepan pastinya, tapi lihat dengan adanya Retribution is on point dari Boy TZ. Speed of Destruction ada belakang, tapi Root Manipulation membuat dari Magma tidak bisa kemana-mana lagi. Bahkan Samuel ada Implosion, Sacred Hammer tapi tidak mengejar ke arah Foundirnya. Cukup berpuas dengan Magma yang hilang, tapi lihat ada space yang langsung dicari oleh Arfi untuk dapetin turret-turretnya. Oh no, Boy yang hadir, harusnya Arfi bisa dipunish. Harusnya bakal coba dikejar lagi, Fracture! Boy TZ dapetin 1 poin kill terhadap Arfi yang cukup mahal. Agak lama tadi ya Gon ya di bawahnya ya. Terlalu overcommit sih kalau aku bilang, mungkin terlalu lama, greedy sedikit. Dan itu tentunya dimaksimalkan oleh Boy TZ. Ya lagi dan lagi Onyx Prodigy meskipun kehilangan turret, mereka tahu, mereka sadar nggak apa-apa lah kehilangan turret di area outer juga. Yang penting innernya tercicil sedikit dan reset lagi. Onyx Prodigy masih memegang map dan juga ekonomi. Pelan-pelan tapi pasti. Ya semenjak tadi tuh, di turtle yang kedua berarti ya. Onyx langsung memegang kendalinya dan tanpa balas bahkan. Seakan Alter Ego dia butuh banget space yang banyak. 4 untuk 1 harusnya. Tapi satunya ini ke siapa? Arvika atau ke Tas? Oke, sebenarnya kalau bicara gold juga nggak yang terpaut jauh lah ya. Dan akan dicari sih, harusnya mungkin Arfi yang punya damage besar nantinya di arah mid to late game. Harusnya. Cuman sekarang kendalinya di Onyx. Alter Ego X juga nggak boleh terlalu mau kemakan tempo yang diciptakan oleh Onyx. Meskipun 2500 mungkin kecil satu fight. Tapi ini akan menjadi lumayan signifikan kalau memang Onyx Prodigy bisa dapetin masuknya. Lihat Lutfi. Ini positioningnya udah jahat banget. Memberikan vision, memberikan informasi. DHS sudah jadi Xavero. Wah, di menit 8. Dan Magmanya juga udah nggak bisa yang terlalu semena-mena nggak sih? Ini kena poke terus-terusan dari Kiluat juga lama-lama bocor. Ya, bahkan kayak lihat Magma. Karena Boy. Begitu loh. Langsung itu. Padahal Boy TZ-nya nggak yang terlalu overfed juga. Yeah. Dia benar-benar tadi sempat ketahan. Oke, Spirit of Destruction memang connect, tapi memang ketutup oleh tubuh dari Lutfi. Ya, Lord sudah hadir. Apakah Lord yang pertama ini bakal menjadi medan tempur untuk Alter Ego X? Ataupun dari Onyx Prodigy? Karena ngelihat dari Magma yang coba untuk membuka vision di bagian depan, Lord terlihat bahkan harus di-reset. Di-reset lagi. Gak mau terlalu terburu-buru ya. Kalau kita ngelihat dari sisi far lane-nya ini cukup equal. Cuman dari Onyx Prodigy mereka juga tahu mereka nggak terlalu harus langsung commit. Yang penting informasi. Mereka mau tahu dulu nih, oke, mereka tahu Arfi tadi nge-clear di area tengah, 4 member lainnya. Ini masih tanda tanya di mata Onyx Prodigy. Dan yang ngepok dari tadi Xavero loh, yang megang ke arah Lordnya juga. Di-commit. Tapi lihat kali ini, dari Boy TZ mendapatkan Lordnya pula. Tapi lihat dari Samuel, terkena efek terrifying dari Atlas Guard. Samuel memang menghilang. Pertukaran terjadi, Lord yang didapetin sama Onyx Prodigy ditukar dengan nyawa dari Samuel. Tapi jangan lupa Samuel, dia nggak ngebuang ultimate ataupun flicker dan Lutfi. Vengeance-nya berhasil dibait. Lord untuk Onyx. Dan ini harusnya ada slow push nanti yang coba dilakukan oleh Onyx. Lebih riset lagi ya. Karena mereka juga nggak 5 member full, jadi mending pelan-pelan aja. Mereka tahu, mereka lagi pegang kendali dan Alter Ego X. Gimana cara mereka ngebalikin ini tinggal momentum kombinasi dari Magma dan juga Sally Boy. Ini wall charge flicker harus dipergunakan. Ya mungkin hanya ke member Killua itu sebenarnya udah oke loh. Dan dikombinasikan dengan Eternal's Guard itu bisa ngebalikin keadaan. Dan lihat gak sih dari tadi Arfi, setiap SOD-nya ready, dia selalu buka loh. Iya. Untuk vision atau untuk pressure juga. Wah terbaca sepertinya trap dari Boy. Ada skill dari Sally Boy tadi. Yang membuat akhirnya Boynya mundur dulu. Lordnya akan follow. Gua rasa base turret ini masih agak susah. Tapi seenggaknya inner turret atau kayak outer turret di bagian mid. Itu bisa dibongkar. Oke. Tapi Magma juga ini udah semakin tidak bisa leluasa bergerak. Flicker. Tapi kali ini Flicker dan Implosion. Etalaskan dari belakang, Magma tidak terselamatkan dan Samuel. Sacred Hammer membuat dirinya selamat. Tidak ada pertukaran yang terjadi. Wah, dan Onyx Prodigy. Mereka udah pede banget nih untuk makan depan-depannya. Iya, siapapun ya termasuk dari tanknya. Magma juga sampai hilang kan. Iya ini sebenarnya bagus banget sih. Dia nggak peduli, nggak harus cari 3 set, 4 set. Yang penting ada satu bisa dimakan dan dikomit aja flicker bahkan juga dikomit sama Samuel. Dan seenggaknya itu udah bikin pincang. Memang secara objektif nggak gitu ada di area map ya. Cuman di Rentaro tadi berhasil diamankan juga. Cuman at least itu membuat Alter Ego X ini buat nge-face check. Buat maju. Ini mikir 2 kali. Samuel nggak ragu untuk buang resource yang penting dapat 1.
Tapi Tas tetap ya, mau under gimana pun dia tetap 15 loh. Cepet Dia ya. cari farming gampang banget dia ngambil Farlane juga Winter Crown untuk Lutfi. Mungkin dia sadar ya, gak bisa nahan damage yang terlalu lama juga, even dengan Vengeance. Winter bisa banget nih untuk buying time nanti. Winter Crown ya, pasti untuk berada di depan. Tapi ya, Arfi dengan Wind of Nature-nya juga harusnya nanti dia akan lebih super safety lagi. Tapi Xavero nih, yang diam-diam juga udah dapetin power spike-nya. Ini udah pede banget pastinya untuk makan Magma dan juga Foundir. Ya, dari item juga udah terlihat Malefic Roar sudah berada di dalam tubuh Xavero. Tinggal gimana cara positioningnya Wind of Nature tapi udah ada di Arfi. Dan harusnya mungkin itu nggak terlalu yang benar-benar bisa pasti nahan ya. Ya. True damage True dari damage Xavero. Benar. Tetap akan bonyok, tapi seenggaknya kalau dia memang diadu ya. Sama-sama pukul-pukulan, sama-sama pakai WON gitu. Selamat kau. True damage-nya kari doang nggak cukup buat dapetin kill soalnya. Ya. Tetap masih bisa survive dan Lord kembali muncul. Lord yang sudah enhance. Bisa jadi nih Lord ini bisa jadi Lord berbahaya juga. Tapi berarti Lord yang tadi nggak bisa untuk mendobrak inner turret mid lane. Oh dan Tas. Cepet banget. Dia udah mulai show kali ini. Bakal coba dicepetin lagi di all in. Tapi lihat bagaimana kali ini Boy TZ again. Retribution dan zone point. Tapi Boy TZ masih bisa selamat tunggu dengan belakang. Xavero. Implosion dan Sacred Hammer. Arfi. Membuat Xavero pun berhasil untuk dihilangkan. Shutdown didapatkan. Tapi Arfi sendirian. Arfi bakal coba untuk dikejar Winter Crown dari Lutfi. Hanya mendelay waktu saja tapi Tas mencoba untuk mengacak-acak di belakang. 1v1 dan ternyata Boy TZ yang berhasil untuk bisa mendapatkan nyawa tambahan dari Tas. Lord bisa didapatkan oleh Onyx Prodigy dan bahkan dua member harus hilang ditukar dengan Xavero. Lordnya bisa di follow dan trill and push bisa dilakukan oleh Onyx. Ini tadi bagus banget karena tasnya terisolasi. Kepunish begitu aja dan Onyx Prodigy kali ini mereka akan menyerang tanpa Xavero. Jadi sebenarnya secara akumulasi turret juga nggak bisa terlalu nambah banyak kecuali Alter Ego X terlalu overextend di part ini. Somehow dia nggak ada tapi- implosion. Boy Iya, berfokus ke arah atas. Lihat dari Alter Ego X mereka kehilangan satu base turret di bottom lane. Satu celah besar yang diambil oleh Onyx Prodigy. Tapi lumayan lah. Hanya kehilangan satu base turret tadi dengan Lord yang enhance Lord. Untungnya Xavero tadi yang tumbang. Mungkin kalau bukan Xavero, base turret kedua bisa dihancurin juga. Dilihat dari players gold, Arfi yang dari tadi pegang Farlane ternyata lumayan ngejar nih goldnya Gon. Xavero tapi masih menjadi pilihan ya. Cuma Arfi dia pinter. Dia pinter cara mainin Farlane-nya. Dia tahu timingnya dan dia sebenarnya tahu sekarang udah waktunya dia untuk lebih berimpact dari sisi team fight. Tinggal gimana timingnya. Onyx Prodigy ini 5.000. Memang terlihat besar. Cuman kalau Onyx Prodigy blunder apalagi yang masif, ini kebalik keadaannya. Jadi Onyx Prodigy harus berhati-hati lagi. Dan ini hati-hati juga Samuel. Karena udah mulai maju Dimakan. lagi. Implosion bakal coba dimakan Foundir. HP-nya udah mulai low dan bahkan killing spree diamankan oleh Lutfi. Oh, Tas. Wajar dan bahkan Tas akan dikejar oleh Boy TZ. Targeting yang on point ditunjukkan oleh Onyx Prodigy. Wow, bagian depannya bisa dimakan tersisa. 3 member saja mampukah Alter Ego X menahan gempuran dari Onyx Prodigy yang siap masuk ke dalam base Alter Ego X. Karena komit adalah kunci dari Onyx Prodigy. Tas sudah mulai maju lagi tapi lihat Xavero bakal coba untuk langsung melumat satu buah Aman. base turret di arah tengah. Masih cukup aman dan Onyx Prodigy mereka nggak paksa. Ya masih bisa di defense kembali. Alter Ego X mereka cukup kuat untuk bertahan. Lord selanjutnya, kontes atau skip Gon? Aduh, ini kalau kayak gini menurut aku defend aja sih. Mereka sebenarnya nggak masalah, mereka ada Sally Boy, mereka ada Wild Charge, mereka ada RV juga. Memang mungkin agak sedikit beresiko. Cuman kalau mereka paksa Lord, nggak dapet apa-apa, malah di take down, itu udah pasti 100% jaminan untuk Onyx Prodigy mengamankan game yang pertama. Dan gue ngeliat dari Onyx Prodigy mereka punya targeting dan job desk masing-masing yang dijalani dengan baik. Boy-nya ngejar Tas, di depannya Xavero-nya juga free hit di belakang karena Samuel. Yang gak segan-segan gitu loh makan depannya. Jangan salah ini kill lo sakit banget loh. Dia Wishing Lantern glowing. Ya, Di bagian depan kayak Founder, kayak Magma. Bocor. Pasti bocor. Tapi hati-hati juga nih. Split push ya. Dari tadi kita lihat Arfi lumayan maksimal. Udah mulai show di bagian bawah. Dan Lord ini dia yang harus dilakukan Onyx Prodigy. Apa yang akan mereka lakukan? Oke, bakal paksa kontes kah atau tidak? Karena terlihat kali ini udah mulai low. Tapi Xavero ternyata dapetin last hit untuk Lord. Jatuh ke tangan dari Onyx Prodigy. Magma Reflection gak kena dan Magma Beatnya. menjadi korban selanjutnya. Dan bahkan ada satu boot yang akan dilakukan pula oleh Boy TZ. Boy TZ! Gak dikasih pulang! Boy TZ!
menjadi celah yang terbuka. Mid lane adalah kunci. Charlie Boy gak dikasih mundur, Arvi gak bisa mundur. Dan Boy bisa mengamankan Bass dari Alter Ego. Sangat tenang, sangat presisi. Boy Tizzy dan kawan-kawan, mereka mengamankan dengan banana split tampaknya.